Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Talini Salsabilillah ingin menjelaskan sedikit materi tentang teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori historis atau Austria. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Beberapa penulis mengemukakan teori pertumbuhan berdasarkan tahapan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart. Werner Sombart mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu satu, zaman perekonomian tertutup. Zaman perekonomian tertutup yaitu di mana masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang yang dilakukan secara kekeluargaan. Pada masa ini, pertukaran barang dengan masyarakat tertutup lainnya sama sekali tidak dikenal. Mereka juga tidak mau menerima orang lain di luar kelompoknya. Zaman perekonomian tertutup terbagi menjadi dua, yaitu zaman perekonomian desa dan zaman feodal. Yang kedua yaitu zaman kerajinan dan pertumbuhan, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Pada zaman kerajinan ini juga terjadi 5 zaman peningkatan, yaitu 1. Zaman kapitalis. Pada zaman ini mulailah muncul perusahaan-perusahaan yang menghimpun berbagai keahlian dalam masyarakat. 2. Zaman kapitalis purba atau pra-kapitalis. Pada zaman ini aktivitas hidup manusia sebagian besar ditunjukkan untuk mencari nafkah. Yang ketiga yaitu zaman kapitalis madya atau kapitalis menengah. Manusia pada zaman kapitalis madya sudah mulai mengenal arti keuntungan, sehingga kelompok-kelompok masyarakat sudah mulai mengejar keuntungan dalam aktivitas hidupnya. Yang keempat, zaman kapitalis raya atau kapitalis tinggi. Zaman kapitalis raya ini berlangsung sekitar abad 18. Pada zaman ini, mengejar keuntungan merupakan faktor terpenting dalam setiap kegiatan ekonomi. 5. Zaman kapitalis akhir atau sosialisme. Pada zaman ini, segala aktivitas perekonomian tersentralisasi pada pemerintah. Dengan kata lain, setiap kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Friedrich List mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi atau teknik produksi. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Masa berburu dan mengembara. Pada masa berburu dan mengembara, masyarakat menghasilkan alat pemuas kebutuhan dengan mengambil hasil alam tanpa pengolahan terlebih dahulu. Penduduk tinggal pada tempat-tempat yang berpindah-pindah. Namun, akibat pertambahan penduduk dan kesulitan-kesulitan yang dialami lama-kelamaan, penduduk mulai mendiami suatu tempat secara tetap. Alat pemuas kebutuhan tidak lagi diharapkan semata-mata dari hasil alam, tetapi mulai dilakukan pengolahan alam dengan mulai masa berternak dan bertani. Pengolahan alam dengan cara berternak dan bertani, lambat laun juga berkembang menjadi pengolahan yang lebih luas seperti masa pertanian dan kerajinan. Pada masa ini, produksi tidak lagi semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi mulailah untuk kepentingan pasar, atau mulailah masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Next, yang terakhir, yaitu pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bachner. Karl Bachner mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Menurut Karl Bachner, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Rumah tangga tertutup, yaitu di mana masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri dan tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang atau rumah tangga lain di luar lingkungannya. Yang kedua, rumah tangga kota. Barang-barang yang dihasilkan masing-masing rumah tangga mulai saling dipertukarkan. Hubungan antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lain menjadi semakin beraneka ragam. Masing-masing rumah tangga itu semakin maju dan melahirkan sebuah tatanan masyarakat baru yang dalam perkembangan selanjutnya akan membentuk rumah tangga kota. Yang ketiga, rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa merupakan satu kesatuan ekonomi yang meliputi suatu negara, dan dengan adanya hubungan antara kota dan kota lainnya menyebabkan timbulnya rumah tangga bangsa. Yang terakhir, atau yang keempat, rumah tangga dunia. Rumah tangga dunia yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini.
Demikian penjelasan singkat dari saya tentang teori Austria atau historis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.